Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita belajar, ketua kelas silakan pimpin semuanya. Siap, gerak. Sebelum kita belajar Al-Kafinya, kita berdoa dimulai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang tidak hadir? Siapa? Dan Jual dan Sakwa. 2 orang ya? Nih, ya. Bisa kita mulai pelajaran hari ini? Bisa. Sebelum kita mulai, coba posisi tempat duduk kamu perhatikan, meja kamu perhatikan, ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah kamu kutip. Ya, kutip sampahnya. Simpan saja dulu, nanti dibuang ke tempatnya. Sudah, posisi duduk kamu cari posisi yang aman supaya bisa sama-sama kita mengikuti materi pembelajaran hari ini. Ya, bisa kita mulai? Bisa. Sebelum kita mulai, coba semuanya berdiri. Berdiri dulu. Ya, berdiri. Kita mau ice breaking untuk menyiapkan mental kita dan semangat kita. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Semangat hari ini. Silakan dulu. Materi kita hari ini terkait dengan meneladani sifat dan nama Allah untuk kebaikan hidup. Masih sama dengan materi yang sebelumnya, tapi yang berbeda hari ini kita lebih mendalami terkait dengan cerminan sikap setelah kita mempelajari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Sebelumnya saya tanya dulu, masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih? Apa pelajaran kita kemarin? Tentang Asmaul Husna. Ada berapa pelajaran Asmaul Husna yang kita pelajari? 99. Yang kita pelajari ada berapa? Yang pertama apa? Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Yang kedua? Al-Khabir. Al-Khabir. Apa arti Al-Khabir? Apa? Allah Maha Teliti. Iya, Allah Maha Teliti. Kemudian apa itu asamnya? Allah Maha mendengar. Apa yang terakhir? Al-Basir. Apa arti Al-Basir? Allah Maha melihat. Berarti kalian masih ingat dan sudah paham. Oke. Sebelumnya saya punya motivasi sedikit untuk kalian. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau pernah dengar manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Kemudian ada juga dalam hadis Nabi itu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Kamu pergi dari rumah ke sekolah pasti punya niat. Apa niatnya? Insya Allah dengan niat yang belajar itu dan juga dengan kesungguhan kalian mendapatkan hasil yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dapat mengetahui penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat membuat proyek kreatif yang mencerminkan pemahaman tentang Asmaul Husna. Jadi nanti setelah saya memberikan materi, kita akan membuat sebuah proyek. Ya, nama proyeknya adalah poster tentang Asmaul Husna.
yang lain diperhatikan suaranya, jangan ribut karena speaker kita tidak terlalu besar ya. Silakan diperhatikan dan disimak. Nanti saya bakalan tanya lagi terkait dengan apa yang sudah kamu lihat di layar ya. Tolong ya. Bila perlu dicatat apa yang mau dicatat dari videonya, kita bisa. Hai, berjumpa lagi dengan saya Agan di channel Suka-Suka Kita. Kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Yuk, kita belajar bareng. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Oke, pembahasan kita kali ini tentang materi inti adalah yang pertama, setelah kita mempelajari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, maka ada beberapa contoh sikap yang dapat kita terapkan. Di antaranya yaitu percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri itu yakin terhadap kemampuan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Dari mana kita hasilkan percaya diri? Dengan adanya ilmu. Ya, harus percaya dengan ilmu yang kita miliki. Tapi kita nggak boleh merasa kita yang paling benar. Nggak boleh. Yang kedua adalah tekun. Tekun itu keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi rintangan. Kita harus tekun. Ya, kamu belajar harus tekun. Jangan gagal langsung menyerah. Ya, harus tekun, berusaha terus-menerus. Yang ketiga, sikap teliti, kemampuan menangani dan memperhatikan dengan detail, dengan cermat dan hati-hati. Kita mengerjakan pekerjaan di sekolah, apakah itu pekerjaannya baik yang besar atau kecil, kita harus teliti dan hati supaya apa? Hasilnya bagus. Yang keempat adalah pendengar yang baik, yaitu kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap apa yang disampaikan. Oke, kita langsung masuk kegiatan berikutnya, yaitu tugas kelompok. Sebelum kita mulai tugas kelompok,
yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kalian boleh bertanya kepada kelompok 1 setelah mereka selesai presentasi. Oke. Ya. Oke. Yang lain perhatikan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Al-Alim, makna dan penjelasan Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya semua. Kegiatan dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuannya. Karena percaya diri itu bagus untuk kita agar berani tampil. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, boleh. Oke, silakan untuk kelompok 1. Sekian dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, sudah presentasi tadi, kita mau ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya bisa kita sama-sama? Yang pertama adalah hari ini kita mempelajari terkait dengan cerminan sikap setelah mempelajari Asmaul Husna. Jadi kamu sebagai siswa peserta didik harus berani, harus percaya diri untuk tampil di depan, harus percaya diri untuk berani mengemukakan pendapat. Kemudian kamu harus teliti, mengerjakan sesuatu itu harus teliti, tekun, sungguh-sungguh dan menjadi pendengar yang baik. Artinya memberikan perhatian ketika orang sedang menjelaskan. Paham sampai di sini? Untuk pelajaran hari ini kira-kira senang nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Oke, sebelum dulu kita coba lagi screening kita. Masih ingat tadi apa? Masih? Ya, lagi ya. Semangat hari ini. Hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu